Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diah Kurniasi dari Prodi PGMI angkatan 19 kelas C. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang hakikat mempelajari matematika. Matematika merupakan sebuah ilmu pasti yang menjadi dasar dari ilmu lain, sehingga matematika itu saling berkaitan dengan ilmu lainnya. Matematika merupakan suatu perhitungan angka-angka yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia, sehingga matematika sering disebut sebagai ibu dari ilmu pengetahuan. Menurut beberapa definisi mengenai matematika antara lain, yang A, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2005, matematika adalah ilmu tentang bilangan-bilangan, hubungan antara bilangan dan prosedur operasional yang digunakan dalam menyelesaikan masalah tentang bilangan. Yang B, menurut Rusvendi tahun 1988, matematika adalah ilmu tentang pola keteraturan, ilmu tentang struktur yang terorganisir, mulai dari unsur-unsur yang tidak terdefinisikan ke aksioma dan postulat, dan akhirnya kembali ke dalil. C, menurut Johnson dan Rising dalam Rusvendi tahun 1972, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada bunyi. D, menurut Reis dan kawan-kawan tahun 1984, matematika adalah telaahan tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. E, menurut Klein tahun 1973, matematika itu bukan pengetahuan yang menyendiri yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Matematika adalah ilmu deduktif. Nah, matematika dikenal sebagai ilmu deduktif. Ini berarti proses pengerjaan matematis harus bersifat deduktif. Matematika tidak menerima generalisasi berdasarkan pengamatan induktif, tetapi harus berdasarkan pembuktian deduktif atau umum. Contohnya, jumlah sabarang 2 buah bilangan ganjil hasilnya selalu bilangan genap. Sebagai contoh, misalnya kita mengambil beberapa buah bilangan ganjil, baik ganjil positif atau ganjil negatif. Contohnya yaitu 1, 3, dan 5. Nah, bilangan-bilangan ganjil tersebut kita jumlahkan satu sama lain sehingga diperoleh hasil seperti berikut. Misalnya, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, jadi hasil bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil hasilnya akan selalu genap. Bukti deduktif. Misalkan M dan N sebarang 2 bilangan bulat, maka 2M plus 1 dan 2N plus 1 masing-masing merupakan bilangan ganjil. Jika kita jumlahkan dalam kurung 2M plus 1 tutup kurung plus 2N plus 1 sama dengan 2 dalam kurung M plus N plus 1. Karena M dan N bilangan bulat sehingga 2 dalam kurung M plus N plus 1 tutup kurung adalah bilangan genap. Matematika adalah ilmu terstruktur. Matematika mempelajari tentang pola keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan. Hal ini dimulai dari unsur-unsur yang tidak terdefinisikan. Kemudian pada unsur yang didefinisikan ke aksioma atau postulat. Dan akhirnya pada teorema atau dalam Rusvendi 1980. Dalam pembelajaran matematika, guru seharusnya menyiapkan kondisi siswanya agar mampu menguasai konsep-konsep yang akan dipelajari, mulai dari yang sederhana sampai yang lebih kompleks. Struktur matematika adalah sebagai berikut. A. Unsur-unsur yang tidak terdefinisi, contoh titik, garis, lengkungan, dan bilangan. B. Unsur-unsur yang terdefinisi. Nah, dari unsur-unsur yang tidak terdefinisikan, maka terbentuk suatu unsur-unsur yang didefinisikan. Contoh, sudut,
segitiga, persegi panjang, lengkungan tertutup sederhana, bilangan genap. Aksioma dan postulat. Nah, dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan unsur-unsur yang didefinisikan dapat dibuat asumsi-asumsi yang dikenal dengan aksioma atau postulat. Contoh, yang pertama, melalui dua titik sebarang hanya dapat dibuat tepat sebuah garis. Yang D, dalil atau teorema. Dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan dan aksioma, maka disusun teorema-teorema atau dalil-dalil yang kebenarannya harus dibuktikan dengan cara deduktif. Contohnya, jumlah besar ketiga sudut pada segitiga sama dengan 180 derajat. Matematika adalah ilmu tentang pola dan hubungan. Matematika disebut sebagai ilmu tentang pola karena pada matematika sering dicari keseragaman seperti keterurutan, keterkaitan pola, dan sekumpulan konsep-konsep tertentu atau model yang merupakan representasinya untuk membuat suatu generalisasi. Contohnya, A sama dengan 1, maka setuju sama dengan 1 sama dengan 1 maka 2. Selanjutnya 1 dan 3 adalah bilangan-bilangan ganjil yang dikembalikan adalah 4 sama dengan 2 kuadrat. Dibagikan 1, 3, 5, dan 7. Maka berlalu adalah 16 sama dengan 4 kuadrat. Dan seterusnya. Dari contoh tersebut, maka dapat dibuat generalisasi yang membentuk pola, yaitu jumlah bilangan ganjil yang berurutan sama dengan A kuadrat. Matematika disebut ilmu tentang hubungan karena matematika satu sama lain saling berhubungan. Misalnya, antara persegi dengan balok, antara persegi dengan kubus, antara kerucut dengan lingkaran. Antara 5 kali 6 sama dengan 30, dengan 30 dibagi 5 sama dengan 6. Antara 10 kuadrat sama dengan 100 dengan 10. Matematika adalah simbol. Nah, matematika adalah simbol. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang ingin kita sampaikan. Simbol-simbol matematika baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Contoh, akar 16 sama dengan 4. Dibaca, akar kuadrat dari 16 sama dengan 4. Karena 4 kuadrat sama dengan 16. Matematika adalah ratu dan pelayan ilmu. Matematika sebagai ratunya ilmu dimaksudkan bahwa matematika sebagai sumber dari ilmu yang lain dan pada perkembangannya tidak tergantung pada ilmu lain. Dengan kata lain, banyak ilmu-ilmu yang penemuan dan pengembangannya bergantung dari matematika. Contoh penggunaan konsep matematika pada ilmu pengetahuan yang lain. A. Teori ekonomi mengenai permintaan dan penawaran dikembangkan melalui konsep kalkulus, yaitu tentang diferensial dan integral. Yang kedua, penemuan dan pengembangan teori Mendel dalam biologi melalui konsep probabilitas. Yang ketiga, pada ilmu pendidikan dan psikologi, khususnya dalam teori belajar, selain digunakan statistik juga digunakan persamaan matematis untuk menyajikan teori atau model dari penelitian. Yang keempat, pada ilmu kependudukan, matematika digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk. Yang kelima, pada bidang seni grafis, konsep geometri, yaitu geometri transformasi digunakan untuk melukis suatu mosaik. Yang keenam, pada bidang seni musik, konsep barisan bilangan digunakan untuk merancang alat musik, menghasilkan nada-nada yang harmonis. Hakikat matematika sekolah. Nah, matematika sekolah yang selanjutnya disebut matematika merupakan pelajaran di sekolah yang memuat materi dengan karakteristik yang khas. Ditinjau dari sudut pandang matematika sebagai pelajaran, Demuth dalam Hermann Mayer tahun 1985 mengemukakan 4 konsepsi. Yang pertama, matematika berorientasi formalis. Yang kedua, matematika berorientasi pada dunia sekelilingnya. Yang ketiga, heuristik, yaitu sistem pelajarannya dilatih untuk menemukan sesuatu secara mandiri dalam pelajaran matematika. Dan yang terakhir, matematika sebagai perkakas.
Matematika sekolah adalah unsur dari matematika yang dipilih berdasarkan berorientasi kepada kepentingan kependidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut menunjukkan bahwa matematika sekolah tidaklah sepenuhnya sama dengan matematika sebagai ilmu. Matematika sekolah dimaksudkan sebagai bagian matematika yang diberikan untuk dipelajari oleh siswa atau formal, yaitu SD, SMP, dan SMA. Pada matematika sekolah, siswa mempelajari matematika yang sifat materinya masih elementer, tetapi merupakan konsep esensial sebagai dasar untuk persyaratan konsep yang lebih tinggi. Banyak aplikasinya dalam kehidupan masyarakat, dan pada umumnya dalam pembelajaran konsep-konsep tersebut bisa dipelajari melalui pendekatan induktif. Yang C. Pembelajaran matematika di sekolah dasar. Hakikat pembelajaran matematika sekolah dasar, pembelajaran matematika di SD adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan kelas atau sekolah yang memungkinkan siswa melaksanakan kegiatan belajar matematika di sekolah, dan untuk mengembangkan keterampilan serta kemampuan siswa untuk berpikir logis dan kritis dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran matematika harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk berusaha mencari pengalaman tentang matematika, agar pembelajaran matematika tidak hanya sebagai pelajaran hafalan atau sekedar rumus saja, tetapi mengerti cara mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika di SD dapat dilihat di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tahun 2006. Nah, mata pelajaran matematika bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, penyusunan bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. Yang ketiga, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Yang keempat, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Yang terakhir yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, sifat-sifat ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Keterampilan dalam penerapan matematika juga memuat tujuan khusus matematika sekolah dasar, yaitu pertama, menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan berhitung sebagai latihan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan siswa yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan matematika. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan dasar matematika sebagai bekal belajar lebih lanjut. Yang keempat, membentuk sikap logis, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin. Yang ketiga, ruang lingkup materi matematika sekolah dasar. Nah, mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan sekolah dasar meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, bilangan. Yang kedua, geometri. Yang ketiga, pengolahan data. Dalam kurung Depdiknas tahun 2006. Cakupan bilangan antara lain bilangan dan angka, perhitungan dan perkiraan. Cakupan geometri antara lain bangun 2 dimensi, 3 dimensi, transformasi dan simetri, lokasi dan susunan berkaitan dengan koordinat. Cakupan pengukuran berkaitan dengan perbandingan kuantitas suatu objek, dan penggunaan satuan ukuran dan pengukuran. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.